Oke, selamat pagi, selamat bertemu lagi di video pembelajaran kali ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat mengenai sistem koordinat. Ya. Nah, sistem koordinat apa saja yang mau kita pelajari di dalam materi perbandingan trigonometri seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, di sini yang pertama itu kita akan bicara tentang sistem koordinat yang biasa kita kenal yaitu Cartesius. Ya, yang pertama adalah Cartesius. Sistem koordinat Cartesius, di mana sistem koordinat Cartesius ini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ya. Kemudian jika saya mempunyai sebuah titik R di sini, berarti R ini kalau kita bicara Cartesius, R ini adalah koordinatnya. Nah, ini R koordinatnya adalah X, Y, ya kan? Kemudian R ini saya hubungkan dengan sebuah titik pusat koordinat, yaitu titik O. Sehingga akan terbentuk, nah ini O. Maka ini menjadi R kecil, ya kan? Nah, akan menjadi R kecil. Di dalam koordinat Cartesius berlaku seperti itu. Jadi titik R-nya ini koordinatnya X, Y. Kemudian, nah, kalau di sini jelas yang dimaksud X-nya adalah ini. Ini X-nya, ini Y-nya, ya. Maka kemarin dikatakan ini pasti siku-siku, betul? Di sini pasti siku-siku, maka untuk mencari R kecil itu kita menggunakan Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring, R-nya ini sebagai sisi miring, adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya adalah X sama Y. Maka kita dapatkan bahwa R-nya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemarin pada saat kita bicara kuadran 1, 2, 3, 4, R-nya ini selalu saya mengatakan bahwa R pasti nilainya positif. Kenapa? Karena ini lihat. X kuadrat, Y kuadrat. Jadi pada saat nanti X-nya negatif, Y-nya negatif, kalaupun dikuadratkan pasti hasilnya adalah positif ya. Sehingga sisi miring itu selalu bernilai positif. Didapatkan dari Pythagoras, R adalah akar X kuadrat min Y kuadrat. Jadi nanti kalau dibalik, oh berarti X-nya adalah akar dari R kuadrat min Y kuadrat. Nih. Y-nya berarti adalah akar dari R kuadrat min X kuadrat. Sebenarnya kita punya persamaannya dari Pythagoras adalah R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini adalah koordinat Cartesius. Saya pikir sudah paham karena sudah sering kita gunakan ini, koordinat Cartesius ini sering sekali kita gunakan ya. Lalu koordinat yang kedua yang kita kenal adalah sistem koordinat kutub. Kutub atau biasa dikatakan juga polar ya. Nah, apa bedanya? Kalau Cartesius sudah jelas, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, sekarang kalau kutub, ini bedanya apa? Kalau kutub, itu bedanya adalah titik R-nya, ini sama-sama titik R. Ya. Ini diberikan dengan, kalau ini saya buat sama-sama dengan garis, seperti gambar yang pertama. Nah, ini adalah R kecil. Kalau di dalam koordinat kutub, ini koordinatnya adalah R, alfa. Kemarin saya mengatakan bahwa pengukuran sudut melawan jarum jam, berarti di sini.
ini adalah alfa atau beta atau gamma. Sehingga dalam koordinat kutub ini R, alfa. Nah, bedanya ada di situ. Jadi kalau di Kartesius itu sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, jelas. Kalau di kutub ini adalah R, sisi miring, dan sudut. Sudut yang dibentuk, yang diambil dari sumbu X positif melawan jarum jam. Ya. Nah, perbedaannya ada dua di sini. Jadi kalau titik R itu saya berikan dengan Kartesius berarti dia X, Y. Kalau saya berikan dengan kutub berarti R, alfa. Ya. Berarti R, alfa. Nah, sekarang dari dua sistem koordinat yang ada ini, bagaimana kalau kita mau mengubah dari Kartesius ke kutub. Nah, ini yang pertama. Kita harus tahu bagaimana kita mengubah dari Kartesius ke kutub. Di mana Kartesius itu adalah X, Y, kutub adalah R, alfa. Maka kalau kita perhatikan dari Kartesius X, Y ini akan dirubah menjadi kutub R, alfa. Maka yang harus dicari adalah R-nya dan alfanya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melakukannya? Kita pakai ini. Langkah pertama yang dicari R dulu. Berarti R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini R-nya, pasti ketemu. Ya. Kemudian alfanya. Bagaimana kita mencari alfa? Kalau kita bicara ke materi sebelumnya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ini adalah segitiga siku-siku. Yang diketahui ada sisi depan, ada sisi samping, ya kan? Kalau di sini saya berikan sebuah sudut alfa, berarti kita lihat ada sisi depan, ada sisi samping. Yang pasti sudah diketahui di awal. Bagaimana kita bisa melakukan? Ada depan, ada samping. Berarti bagaimana mencari alfa? Ingat bahwa ada sisi depan dengan sisi samping. Kalau kita buat perbandingan sisi depan dengan samping, itu adalah tangen. Tapi kalau kita buat perbandingan sisi samping dibagi depan, itu adalah kotangan. Ya, maka untuk mencari alfa, kita pakai tangen alfa. Ini adalah Y per X. Nah, nanti di sini alfanya pasti ketemu. Pasti ketemu. Nah, kalau sudah R, alfanya dapat, maka koordinat kutubnya pasti bisa diketemukan. Ya, contoh. Pertama, tentukan koordinat kutub dari titik B misalnya 5,5. Nah ini. Ya. Sekarang kita lihat. Tentukan koordinat kutub dari sebuah titik B, koordinatnya 5,5. Ini lihat. Yang pertama harus kita lihat adalah berarti di sini X-nya 5, Y-nya adalah 5, ya kan? Untuk mencari kutub berarti yang harus dicari R-nya berapa, alfanya berapa, gitu kan? Karena nanti koordinat kutub harus R, alfa. Nah, sekarang perhatikan, karena X-nya positif, Y-nya positif, maka dari sini dikatakan bahwa bisa dikatakan bahwa ini di kuadran 1. Ya kan? X-nya positif, Y-nya positif. Adalah batas di kuadran 1. Baik. Yang harus dicari pertama adalah R. R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat.
Ini 25, ini 25, berarti akar 50. Sama dengan 5 akar 2. Ini R-nya ya. Nah, lalu tadi saya mengatakan untuk mencari alfanya, kita bisa menggunakan tangen. Tangen alfa adalah Y per X. Y-nya 5, X-nya 5. 5 dibagi 5 itu berapa? 1. Nah, kenapa saya mengatakan alfanya pasti ketemu? Tolong diingat sudut istimewa. Tangen berapa yang nilainya 1? Di kuadran 1. Di kuadran 1 berarti nanti alfanya harus sudut lancip. Karena di kuadran 1 kurang dari 90 derajat. Betul? Nah, ini alfanya sudut lancip. Nah, kita ingat lagi nih di tabel yang pernah saya berikan. Tangen alfa bernilai 1. Tangen berapa yang nilainya 1? Ya, jadi alfanya adalah 45 derajat. Sehingga dari sini dikatakan bahwa koordinat kutub titik B-nya ini adalah R-nya 5 akar 2, alfa 45 derajat. Nah, ini contoh yang pertama. Paham? Silahkan dipahami dulu. Jadi kalau ada 5,5 itu berarti kartesius, X-nya 5, Y-nya 5. Untuk mencari kutub berarti harus dicari R sama alfa. Ya. Oke, silahkan dicermati contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, contoh kedua. Ada sebuah titik P, koordinatnya adalah min 6,6 akar 3. Hati-hati, di sini yang harus kalian cermati terlebih dahulu adalah letaknya. Kalau kita lihat X-nya adalah min 6, Y-nya adalah 6 akar 3. X-nya negatif, Y-nya positif. Oh, berarti ini berada di kuadran kedua. Karena X-nya negatif, Y-nya positif, ada di kuadran kedua. Sehingga nanti karena dia di kuadran kedua, maka alfanya adalah sudut tumpul. Berarti apa? Harus lebih dari 90 derajat. Di kuadran kedua. Nah, karena yang mau dicari koordinat kutub, langkah pertama R. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya adalah min 6 dikuadratkan. Y-nya adalah 6 akar 3 dikuadratkan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Walaupun ada X-nya negatif, tetapi dikuadratkan tetap menjadi positif, ya kan? Ini adalah 36. Ini 36 kali 3. 36 kali 3 itu 108. Berarti ini adalah akar 144 sama dengan 12. Ya kan? R-nya 12. Nah, alfanya. Tangen alfa adalah Y per X. Nah, di sini kalian jangan mencantumkan min-nya dulu. Karena kita sudah tahu nih, ya. Atau kalau mau dituliskan di sini 6 akar 3 dibagi dengan min 6. Berarti min akar 3. Nah, hati-hati. Tangen min akar 3. Yang harus kalian perhatikan ininya saja, akar 3. Akar 3 itu tangen berapa? Akar 3 itu tangen 60, ya kan? Tetapi nih, alfa sudut tumpul di kuadran 2. Kuadran 2 adalah 180 min alfa. Berarti 180 min 60, ya kan? Berarti alfanya di sini karena alfa di kuadran 2, maka alfanya adalah ini tadi kan ketemu 60 derajat ya. Ya, nah karena alfanya di kuadran 2 maka menjadi 180 min 60.
berarti menjadi 120 derajat. Sehingga dikatakan bahwa jadi koordinat kutub titik P adalah R, alfa 12,120 derajat. Nah, ini adalah cara mencari atau cara mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat kutub, ya. Cara mengubah dari kartesius ke koordinat kutub. Saya berikan 2 contoh soal ini sudah jelas ya. Nah, sebagai latihan kalian lihat di buku cetak ini. Ini halaman 266, bagian A nomor 3, bagian B nomor 2 sama 4. Itu mengubah dari kartesius menjadi kutub, ya. Nanti bisa dicari, bisa digunakan latihan. Sekarang kita yang kedua, mengubah dari kutub ke kartesius. Oke, ya. Langkah kedua adalah mengubah dari kutub ke kartesius. Berarti di sini yang diketahui adalah R, alfa mau dirubah ke R, X, Y. Ini bagaimana caranya? Ya kan? Ini yang diketahui, ini yang ditanyakan. Tadi awalnya itu adalah dari sebuah segitiga seperti ini. Kalau saya ambil gambar pertama, ini R, ini X, ini Y, ini alfa, ya kan? Nah, yang diketahui ini nih, R sama alfa. Yang ditanyakan adalah Y sama X. Lalu bagaimana mencari Y sama X-nya? Kita lihat dari gambar itu, bahwa kosinus alfa, kosinus sisi samping dibagi sisi miring, ini adalah X per R. Oh, berarti X-nya adalah R dikali kosinus alfa. Ya kan? Lalu yang dicari kedua Y. Oh, berarti sinus. Sinus alfa adalah perbandingan Y dengan R. Maka Y-nya adalah R sin alfa. Ya kan? Nah, ini yang harus kita lihat. Yang mau dicari adalah X sama Y. Yang diketahui adalah R, alfa, ya kan? Maka X-nya adalah R cos alfa, Y-nya adalah R sin alfa. Contoh. 1. Tentukan koordinat kartesius. Titik. Misalnya K adalah 6,30 derajat. Nah, ini. Berapakah koordinat kartesius dari titik K adalah 6,30 derajat? Kita selesaikan. Yang diketahui berarti di situ R-nya adalah 6, alfanya adalah 30 derajat. Yang mau dicari X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya kan? Kita ambil dari sini bahwa X adalah R dikalikan cos alfa. Berarti R-nya 6 dikalikan cos 30. Cos 30 berapa? Ya, setengah akar 3. Berarti 6 dikalikan dengan setengah akar 3. Berarti menjadi 3 akar 3. Ini X-nya. Y-nya adalah R sin alfa. R-nya adalah 6 sin 30. Nah, sin 30 setengah berarti 6 kali setengah. Sama dengan 3. Jadi, koordinat kartesius titik K, karena harus X, Y, maka 3 akar 3,3. Nah, ini. Itu yang contoh nomor 1, ya. Silakan dilihat dulu sambil saya menuliskan contoh yang kedua.
Silakan diperhatikan dulu ya. Jadi yang dicari dari kutub ke kartesius itu yang dicari adalah X-nya berapa sama Y-nya berapa. X-nya adalah R cos alfa, Y-nya adalah R sin alfa. Yang kedua, tentukan koordinat kartesius. Titik M misalnya adalah 100 berapa? 135 derajat. Nah, ini. Yang kedua, berarti di sini kita akan menjawab yang diketahui R-nya adalah 10, alfanya 135 derajat. Karena alfanya 135, maka di kuadran 2, ya kan? Nah, dari sini X-nya berapa, Y-nya berapa? Kita balik ke sana. X adalah R dikalikan cos alfa. Berarti 10 dikalikan cos 135. Hati-hati, cos 135 itu berarti 180 min 45. Ya kan? Ini menjadi cos di kuadran 2 bernilai negatif. Berarti ini min cos 45. Oke. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Maka hasilnya adalah min 5 akar 2. Ini X-nya. Lalu Y-nya, Y adalah R sin alfa. Berarti 10 dikalikan sin 120 derajat. Ini 10 dikalikan sin 120 lagi. 135 dikurangi 45. Nah, sin di kuadran 2 bernilai positif. Ya, maka ini 10 dikalikan sin 45. Positif kan? Jadi 10 dikalikan setengah akar 2 sama dengan 5 akar 2. Jadi koordinat kartesius titik M itu adalah X, Y min 5 akar 2 sama 5 akar 2. Perhatikan, ini min, X-nya min, Y-nya plus. Oh benar, di kuadran 2, ya kan? Nah, itu dua contoh mengenai mengubah dari kartesius ke kutub. Nah, kemudian sebagai latihan ini, tetap kita masih di halaman 266, buku cetak yang sama. Yang bagian A nomor 1, 2, sama 4, yang bagian B nomor 2 sama 5. Ya, nih. Saya minta tolong diperhatikan baik-baik, tolong dicermati bagian ini. Sekali lagi, materi kita pada kesempatan ini adalah sistem koordinat. Jadi mengubah dari kartesius ke kutub dan dari kutub ke kartesius. Tadi saya sudah memberikan langkah-langkahnya. Kartesius itu sudah biasa kita temukan. Kutub adalah mungkin baru. Saya sudah jelaskan maksudnya kutub seperti itu tadi. Kemudian contoh soalnya sudah saya berikan. Nah, saya berharap nih latihan ini tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Nanti ke depannya kita akan masuk ke dalam identitas trigonometri. Ya. Baik, ini pertemuan kita kali ini, materi kita kali ini saya cukupkan. Nanti sisa waktu yang ada silahkan kalian dipakai untuk mengerjakan latihan yang ada. Latihan yang tadi dari kutub ke kartesius, sama latihan yang ini dari kartesius ke kutub. Ya, oke, begitu saja pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya, buat kita semua salam sehat selalu ya. Tidak usah kemana-mana dulu, karena sebentar lagi nanti di bulan Juni kalian sudah PAT, jadi jaga kondisi, jaga kesehatan, supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran online ini, pembelajaran jarak jauh, itu dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian, terima kasih dan salam sehat buat semuanya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.